Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Rofia Dewi dan teman saya Muhammad Hazin akan menjelaskan tentang jenis-jenis iklan media cetak. Di mana saya Rofia Dewi akan menjelaskan tentang jenis-jenis iklan media cetak, dan teman saya Muhammad Hazin akan menjelaskan tentang gaya dalam mengeksekusi pesan iklan. Nah, ada beberapa jenis-jenis iklan media cetak, yaitu ada 8. Yang pertama adalah iklan baris. Iklan baris di sini biasanya ditemukan di koran dalam bentuk barisan kata-kata. Biasanya ada di belakang, ada di bawah dari koran. Nah, yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom di sini banyak kita temukan dalam bentuk kolom-kolom yang berisi teks dan gambar atau ilustrasi. Kemudian yang ketiga adalah iklan display. Iklan display yang akan kita buat di UAS kali ini, di UAS yang akan datang ya, tentang iklan display. Iklan display di sini adalah mirip dengan iklan kolom, yang di dalamnya ada juga gambar dan juga teks. Bedanya dalam iklan kolom dan juga iklan display di sini adalah di ukurannya. Iklan display itu ukurannya lebih besar daripada iklan kolom. Kemudian di sini ada contoh iklan baris dan iklan kolom. Terutama di atas ini ada mobil yang disewakan, pasang iklan baris rental mobil di koran Kedaulatan Rakyat SMS materi. Nah, di situ adalah contoh dari iklan baris. Nah, yang sebelahnya itu adalah iklan kolom yang terdiri dari gambar dan juga teks. Sedangkan yang di bawahnya merupakan iklan display, yaitu terdiri dari gambar dan juga teks. Nah, sudah jelas di bawahnya itu lebih besar daripada yang di atasnya, contoh dari iklan kolom. Nah, lanjut iklan brosur. Nah, iklan brosur biasanya memiliki beberapa lembar kertas atau halaman. Nah, iklan brosur di sini biasanya sering kita temukan ketika kita bersama atau kan terdiri dari beberapa kertas atau halaman. Nah, biasanya iklan brosur ini mengiklankan produk ataupun jasa. Nah, kemudian iklan advertorial. Nah, iklan ini disampaikan dalam bentuk teks yang menjelaskan tentang produk yang secara rinci. Kemudian iklan spanduk. Iklan spanduk ini terlihat lebih mencolok karena ukurannya yang panjang dan besar. Iklan spanduk ini sering kita jumpai ketika kita berada di jalan ataupun di lalu lintas seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu iklan selebaran yang biasanya dicetak seperti koran atau majalah. Jadi bentuknya itu lebih besar, lebih panjang. Nah, kemudian yang terakhir adalah iklan banner. Iklan banner ini umumnya ditemukan dalam event bazar ya, atau di toko dan juga di rumah makan. Nah, biasanya iklan banner ini biasanya diletakkan di paling depan, baik di depan rumah makan, toko, dan sebagainya. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Nah, setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Hazin tentang gaya dalam mengeksekusi pesan iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini sebagai pemateri kedua, yaitu membahas tentang gaya dalam mengeksekusi pesan iklan. Yang pertama, menjual langsung. Menjual langsung maksudnya di sini yaitu tertuju langsung pada suatu informasi produk atau jasa yang diiklankan pada suatu barang, misalnya barang yang udah dicontohkan tadi di atas. Yang kedua, potongan kehidupan. Di sini maksudnya didasarkan pada pendekatan pemecahan masalah sehari-hari. Dengan adanya pemotongan suatu produk ataupun iklan barang yang diiklankan itu agar memecahkan masalah, membuat konsumen itu lebih tertarik gitu dalam suatu iklan yang dipasarkan kepada masyarakat ataupun konsumen. Yang ketiga gaya hidup. Di sini maksudnya gaya hidup menekankan bagaimana suatu produk sesuai dengan gaya hidup target pasar yang dituju. Yang keempat, fantasi. Fantasi di sini dengan adanya iklan ataupun pemasaran iklan yang dipasarkan kepada konsumen agar menjadi keinginan meningkat pada suatu konsumen, kayak fantasinya makin bertambah gitu. Yang kelima, suasana atau citra. Nah, maksudnya di sini menggunakan pendekatan suasana atau citra di sekitar produk tersebut. Kayak misalnya suasananya itu lebih menarik dari desainnya ataupun dari tata letaknya agar meningkatkan suatu keinginan konsumen membeli barang tersebut. Yang ketiga, simbol kepribadian. Menggunakan pendekatan dengan menciptakan suatu karakter yang menjadi page online produk yang diiklankan. Yang ketujuh, keahlian teknik. Pendekatan dengan menunjukkan keahlian, pengalaman atau kebanggaan perusahaan dalam membuat produk tersebut. Nah, keahlian teknik di sini mempromosikan iklan yang udah ada di atas seperti contoh tadi itu. Tekniknya apa yang kelebihannya, misalnya gak usah ngerem, gak usah ngegas dengan ditekan terlalu banyak gasnya, langsung jalan gitu. Yang terakhir itu bukti ilmiah, yaitu ini maksudnya bukti ilmiah itu bukti pengetahuan yang diiklankan kepada konsumen agar lebih menarik ataupun lebih unggul iklan yang dipasarkan pada suatu perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.